Bab 1. Akbar anak baik. Cerita ini mengisahkan kelebihan seorang anak lelaki yang bernama Akbar. Ia baru duduk di bangku sekolah dasar kelas 5. Ia termasuk anak pandai dan rendah hati. Tidaklah mengherankan jika Akbar sangat disenangi oleh kawan-kawannya, baik di sekolah maupun di tempat tinggalnya. Selain itu, ia pun telah berhasil menjadi peternak biri-biri. Yang paling berhasil yaitu menjadi peternak kelinci benggala. Oleh kawan-kawannya, Akbar diangkat sebagai pemimpinnya. Karena kejujurannya, ia pun kemudian diangkat menjadi ketua muda dalam koperasi simpan pinjam. Tujuan koperasi ini untuk menampung anak-anak yang putus sekolah. Jadi, bertujuan dari anak untuk kesejahteraan anak pula. Bab 1. Akbar anak baik. Indonesia adalah sebuah negeri yang damai, makmur, serta sentosa. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Perbedaan yang paling menonjol dari negara lain karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh sebab itu, di sini hanya dikenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak kepulauan Indonesia satu dengan yang lain terpisah-pisah, namun menyatu bagaikan seuntai kalung permata. Indah dipandang, berkesan buat dinikmati panoramanya. Tidaklah mengherankan jika Indonesia banyak yang menginginkan. Negara-negara asing berlomba-lomba untuk memilikinya, baik dengan cara halus maupun dengan cara menjajah. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk bisa menguasai negara kita, karena di negara ini banyak terdapat sumber kehidupan, dari pertambangan sampai kepada rempah-rempah yang jarang didapat di negara lain. Semua ini karena karunia Tuhan. Tidak semata-mata Tuhan menciptakan sesuatu kecuali dengan dasar kasih sayang serta cintanya. Gumam Akbar seraya menatap pemandangan yang terhampar luas di hadapannya. Akbar adalah seorang anak laki-laki yang baru duduk di bangku sekolah dasar negeri kelas 5. Di sekolahnya, ia termasuk seorang murid yang pandai dan rendah hati. Guru-guru dan kepala sekolah mengenalnya dengan baik. "Hei, melamun saja." "Astagfirullah, engkau mengagetkan aku saja," kata Akbar. "Bukan aku yang mengagetkanmu, tetapi engkau sendirilah yang tengah mengumbar lamunan. Kalau tidak melamun, tidak mungkin engkau kaget seketika aku tanya, 'Melamun apa sih kawan?' tanya Kahar sambil duduk dekat sahabatnya. "Bukan melamun, tetapi tetapi apa? Sudah jelas engkau sedang mengumbar lamunan, bukan?"
Kahar tersenyum. Diam dulu. Aku belum menjelaskan maksudku. Kau sudah memotong ucapanku, ujar Akbar sambil menutup buku PMP-nya. Aku sebenarnya sedang menghafalkan pelajaran PMP. Karena asyiknya, akhirnya aku terbawa lamunan yang jauh menerobos alam nyata ini. Aku membayangkan betapa indahnya negara kita ini, ungkapnya dengan rasa bangga. Nah, jelas bukan? Tadi engkau sedang melamun. Apapun alasannya, melamun tetap saja melamun, sela sahabatnya. Ya, tetapi bukan melamun biasa seperti anak-anak seusia kita. Aku melamun sambil meresapkan mata pelajaran PMP. Jadi lamunanku ini mempunyai arti yang mendalam dan mengandung hikmah. Akbar mencoba membela diri. Maksudmu? Tanya Kahar lagi. Kebanyakan anak seusia kita hanya menghayalkan sesuatu yang muluk-muluk saja. Ingin kaya mendadak, ingin bisa terbang, ingin mempunyai kapal terbang, atau ingin bisa mempunyai kapal laut. Bahkan, ada pula anak yang menghayalkan bagaimana kalau langit ini runtuh. Hahaha, jawab Akbar seraya ketawa diikuti oleh sahabatnya. Melamun, bagaimanapun indah dan mulianya satu lamunan, tetap saja lamunan itu kosong dan hampa, membuang-buang waktu dengan sia-sia, sebab jauh dari kenyataan. Sambung Kahar. Aku tahu dan menyadari bahwa setinggi-tinggi lamunan tetap saja tak berarti sama sekali. Akan tetapi, lamunanku ini pertanda sebuah cinta terhadap negara dan bangsa. Aku bercita-cita ingin mendarma baktikan kepandaianku ini untuk negara dan bangsa, kata Akbar menjelaskan. Aku bangga mempunyai sahabat seperti engkau, Bar. Sudah sepatutnya kita mendarma baktikan kepandaian yang diperoleh dari bangku sekolah untuk negara. Yang penting bagi kita sekarang yaitu belajar sebaik mungkin agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi negara dan bangsa, sahut Kahar seraya menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Jangan terlalu memuji, itu tidak baik. Puja dan puji hanya untuk Tuhan yang telah menciptakan kita, balas Akbar sambil tersenyum merendah. Pujianku ini keluar dari hati sanubari yang paling dalam, seloroh Kahar. Terima kasih sahabat, jawab Akbar. Oh iya, apakah engkau sudah menghafalkan bab 3 dalam buku PMP itu? Kahar bertanya. Dari tadi aku menghafal, tetapi belum hafal semuanya, ulas Akbar sambil membuka kembali buku PMP-nya. Kalau begitu, marilah sekarang kita belajar bersama. Setelah cukup lama keduanya menghafal, mereka mengadakan tanya jawab. Begitulah terus-menerus hingga terdengar suara azan asar. Keduanya lalu mengerjakan sholat asar berjamaah di Masjid Al-Karomah. Setelah mengerjakan sholat asar, keduanya melanjutkan belajar bersama. Ketika hari menjelang maghrib, Kahar pun minta diri. Persahabatan mereka begitu akrabnya, satu sama lain sejalan dan sepaham. Jika kebetulan berselisih paham, mereka selalu menyelesaikannya dengan cara damai, penuh pengertian. Oleh karena itu, di antara mereka tidak pernah terjadi pertengkaran. Demikianlah sedikit cerita tentang persahabatan Akbar dan Kahar. Tunggu cerita selanjutnya. Bab kedua, di kelas.